Wabarakatuh. Kembali lagi bersama Waalaikumsalam. kita di diskusi sore-sore ngabuburit gitu ya. Meskipun kalau lihat di IG nih kayaknya banyak banget nih yang ngabuburit semua nih. IG penuh banget ya. Sama? Sama orang-orang. Oh iya, kajian-kajian Ustadz ya, juga Iya, banyak kajian live ya. Ustadz kayak orang-orang kayak ngabuburit. Oke, langsung aja karena kita udah lewat sekian menit. Perkenalkan, nama saya Firman Ramdhani, saya psikolog klinis dan saya membuat Mind and Brain ini sebagai media edukasi. Tapi saya nggak mau sendiri karena ilmu saya terbatas. Saya ngajak teman saya nih di sebelah kiri saya nih kalau di film di layar. Oh gitu, kalau di gue depan-depanan. Nah, soalnya tampilannya ini nih, gua setting samping-sampingan. Oke. Oke, silakan memperkenalkan diri Mbak Citra. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat siapapun yang nonton, nama audiens lo apa, guys? Atau Mind and Brain lovers atau apa? Nggak ada. Nggak ada, belum ada ya. Guys aja ya. Guys aja guys. Hai guys, gitu. Apa gue perkenalan? Oh ya, kenalin. Aku Citra Anakomi. Ya, kayak yang Firman bilang, temennya Firman. Kita sama-sama satu alma mater dulu di Psikologi UI. Terus, apalagi man, panggilannya ya bisa dipanggil Citra atau Cika, biasanya sehari-hari. Kegiatannya sebelum, kalau saat ini sih kegiatanku cuma ikut Satgas COVID. Kok belibet sih gue ngomongnya Satgas COVID. Satgas COVID itu kita psikolog-psikolog bergabung untuk ngasih telekonseling khususnya bagi masyarakat yang terdampak COVID secara psikologis. Nah, jadi telekonseling kayak gini juga nih. Firman juga ikut ya, Man, ya, kalau nggak salah ya? Iya. Yes, kita tergabung di situ. Itu kalau sekarang seperti itu sih kegiatannya. Kalau biasanya sehari-hari sebelum pandemik, praktek di beberapa tempat, mungkin Firman udah tulis juga di posternya. Ada di LPTUI, Lembaga Psikologi Terapan UI. Keren. Ini berlebihan responnya. Itu respon-respon yang berlebihan ya, guys. Terus. Yang kedua, aku ada di Rumah Sakit Ananda Bekasi. Mungkin lately suka denger ya. Rumah Sakit Ananda Bekasi, karena salah satu dokter kita juga terkena dampak dari COVID ini. Oke. Lalu di Behave Clinic, salah satu klinik, sebenarnya klinik rehabilitasi, ada klinik tumbuh kembang, jadi gabungan beberapa rumpun kesehatan di situ, beberapa profesi kesehatan. Nah, dan satu lagi aku jadi konsultan di salah satu NGO yang bergerak di permasyarakatan. Gitu. Luar biasa. Belum seberapa lah dibanding Firman ya, tapi ya. Nggak, maksudnya teman-teman yang dengar, jadi Citra ini jadi teman diskusi dari dulu, karena buat orang yang concern di klinis gitu ya, dari end to end-nya klinis itu nggak banyak gitu ya. Jadi salah satunya Citra. Yes. Anyway, kita langsung aja kali ya. Kita mau bahas mengenai fenomena yang sebenarnya udah dari lama ya, tapi jadi ke-blow up di pandemi ini karena memang agak-agak sensitif sih cara mereka, yaitu terkait prank. 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 Judulnya emang ya prank gitu. Prank gitu ya. Prank itu bahasa Indonesia apa sih? Bukan bully, beda lagi ya? Beda lagi ya? Kalau prank itu nggak spesifik bully sih. Kalau secara ini disclaimer dulu ya, apapun yang kita omongin di sini itu sedapat mungkin kami cari landasan teoritisnya atau hal-hal artikel-artikelnya gitu. Disclaimer-nya Sepakat. Gitu. Pakat disclaimer jadi juga. Ini media edukasi, so kalau misalnya ada yang ke-trigger atau nggak nyaman, please lihat ini dari lihat ini dari sudut pandang edukasi, dan kalau memang bisa terganggu, japri ke kita di DM di Mind and Brain, siapa tahu kita bisa tindak lanjuti, karena begitu Cik, karena banyak sekali kalau misalnya gua ngisi seminar atau mungkin dari teman-teman juga yang suka share, karena materi kita klinis, kadang-kadang jadi bisa men-trigger gitu, dan kita perlu kasih disclaimer sih di awal. Iya, betul. Itu tadi yang kita coba sampaikan, dan kami berdua ya kayak seperti yang terlihat masih sangat terbatas lah ya. Maksudnya masing-masing dari kami di rumpun psikologi ini luas sekali. Mungkin yang kami dapat, yang akan kami share dan kami upayakan itu bisa kami bertanggungjawabkan. Jadi kalaupun nantinya dari rumpun ilmu lain atau dari kita sesama sejawat seprofesi yang merasa ada info terbaru, since ya science kan selalu berkembang ya.
kita sangat open buat dikasih tahu yang terbaru, dan kalaupun ada yang salah, please info kita akan mungkin buat revisi atau kita buat catatan sehingga jadi tegang sih, Cik. Teredukasi dengan baik. Nggak harus gitu, soalnya kita santai aja. Disclaimer supaya nanti ya. orang jadi tahu gitu ya. Betul, Jadi betul. Monggo gitu kalau mau kasih masukan. Oke, tadi ngomongin apa, Man? Prank ya. Oke. Prank. Tadinya tuh awalnya sebelum cari-cari data, gue nggak spesifik berpikir prank itu apa. Tadinya gue sesimpel mikir itu orang ngerjain orang, udah. Gitu. Sesimpel itu sih. Nah, dan jujur gue nggak sering lihat karena menurut gue itu entah kenapa membuat perasaan gue tidak nyaman aja, apapun bentuknya gitu. Termasuk hal-hal yang sebenarnya mungkin bertujuan positif ya. Kan ada beberapa prank kalau kita lihat di dalam maupun luar negeri kan, ada yang ngasih uang ke orang yang nggak mampu dan kayak gitu-gitu kan ya. Nah, itu prank juga ya, hitungannya. Ternyata itu include termasuk yang kayak gitu, atau menyorot, pokoknya kayak gitu deh, membantu ojol atau apapun itu termasuk gitu. Gitu ya? Nah, jadi nggak mesti ngerjain ya? Nggak mesti ternyata. Jadi tadinya gue juga mikir gitu, kalau yang ngerjain tuh ya jelas prank lah ya. Maksudnya mau melihat reaksi orang kalau diperlakukan sesuatu yang aneh, itu absolutely prank gitu. Ternyata ada juga di luar negeri yang sifatnya, di dalam negeri setahu gue juga ada sih, yang kayak ngasih uang dalam, atau kayak ngobrol dulu sama kalangan tertentu yang dianggap secara finansial tuh kayak kurang mampu, terus udah gitu dikasih uang atau ditraktir belanja ke tempat tertentu yang kayak gitu-gitu, itu termasuk ternyata prank. Nah, setelah dicari, awalnya gitu tuh mikirnya, setelah dicari tahu, secara apa ya, yang gue simpulin dari beberapa bahan bacaan itu intinya dia annoying strangers, jadi kayak mengganggu orang asing. Annoying strangers. Iya, sama dengan apa annoying strangersnya, bisa dengan asking ambiguous atau provoking question. Jadi menanyakan sesuatu yang ambigu atau provoke yang membuat orang akan ya apa ya, nggak lazim gitu ditanyain oleh orang-orang atau dilontarkan orang kalau di situasi normal. Nah, tujuan atau selain menanyakan sesuatu, bisa performing bizarre action, melakukan tindakan yang aneh, sangat aneh di norma masyarakat setempat. Jadi bizarre itu kan sesuatu yang beyond aneh sebenarnya, gitu. Dan atau plainly harassing them, jadi kayak secara terencana mempermalukan. Gitu. Kayak ini memenuhi kriteria yang lagi viral kemarin ya? Yang terakhir ya. Yang terakhir ya. Meskipun ada juga yang cuma sekedar nanya-nanya apa, terus bikin orang nggak nyaman tadi ya, terus bizarre action tiba-tiba kan. Gue sering lihat beberapa tuh kayak misalnya lu di perempatan di lampu merah, terus di zebra crossnya lu joget-joget, terus pas lampu hijau lu lari. Itu prank tuh ya? Iya, itu termasuk sih. Tapi mungkin bukan yang bizarre ya, berarti kayak nggak sampai bizarre, tapi annoying strangers gitu. Menarik. Goals-nya, kalau dilihat tadi kan akhirnya yang membuat gue berpikir, ini orang ngapain gitu kalau kayak itu, selain kalau kita ngomongin tentang masalah ini ya, monetize-nya ya. Tapi sebelum itu ternyata goals-nya adalah memunculkan reaksi terganggu, ingin melihat respon orang tuh gimana sih kalau diperlakukan seperti itu. Gitu. Itu salah satunya tuh reaksinya tuh dari audiens atau termasuk dari orangnya langsung. Maksudnya dari orang yang dia kerjain itu tadi, subjeknya, dan dari audiens yang menonton. Karena kan lately akhirnya itu, nggak tahu ya, kalau sekarang akhirnya itu semua didokumentasikan dan dipublikasikan ya. Maksudnya di-upload gitu. Betul. Karena kan kalau dulu kan artinya kan kayaknya ini yang kayak annoying strangers, terus asking ambiguous provoking question, bizarre action, plainly harassing, itu kan dari zaman nggak ada internet kayaknya udah ada ya. Dari zaman nggak ada internet. Mungkin, tapi mungkin nggak akan se-viral itu. Nggak se-viral, tapi iya banyak betul kayak misalnya zaman gue SMP, mungkin ada teman SMP gue yang nonton nanti. Jadi ada tuh yang kayak misalnya tiba-tiba dia punten ya agak-agak ini, tiba-tiba kentut di depan kelas gitu, terus ngerjain gitu ya. Ngerjain. Nggak ngerjain sih sebenarnya, dia kayak ya lihat reaksi orang gitu. Dan itu sebenarnya memang akhirnya dekat dengan bullying ya, perilakunya. Tapi mungkin bedanya kalau bullying, ini agak out of context dikit ya, karena ini mirip. Bullying itu ada
dua, setahu gue nih, ada dua strata nih, maksudnya ada satu yang powerful, ada satu yang menjadi benar-benar subordinate-nya, submisifnya, Oke. gitu. Dan Jadi itu kayak ada ini ya, dilakukan, hierarki gitu ya? ada hierarki, betul. Dan itu dilakukan continue biasanya. Nggak cuma sekali itu dia melakukan bullying, tapi ya harian gitu. By daily dia akan terus itu jadi subjek bullyingnya dia. Kalau prank ini bisa jadi kayak one shot aja. Oke. Gitu. Itu sih yang Iya gue sih, tahu menarik sih. sih. Terus dari pengamatan lu, apa yang buat itu jadi banyak banget sekarang ya di YouTube di mana-mana? Nah, sebenarnya masih nyambung sama yang bullying tadi sih. Miripnya adalah dari prank dengan bullying ini, targetnya. Targetnya itu biasanya orang-orang yang minority. Kalau di luarnya kebanyakan ada minority. Yang orang, kalau gue sih nangkapnya dari bahan bacaan tuh orang banyak stereotype gitu ke mereka. Sorry, kalau di luar misalnya black people gitu. Itu tuh jadi target. Atau target prank juga ya? Yes, target prank. Target prank. Mereka ingin lihat, jadi salah satu yang gue baca pranknya itu mereka kayak ada yang mau beli senjata lah dari orang berkulit hitam. Atau karena mereka terstereotipkan seperti itu gitu. Atau gitu, hal-hal yang stereotip kalau kulit hitam pasti kayak gini, itu akan dibuktikan melalui prank dan direkam. Atau justru ada kalau di salah satunya itu wanita, perempuan, itu termasuk jadi target prank juga. Salah satunya itu kayak termasuk nih contohnya yang gue baca ini di luar lagi sih, balik lagi referensinya di luar itu ada namanya istilahnya, sorry gue lihat catatan ya. Namanya itu tangan palsu, tangan false hand, fake hand. Ya, fake hand. Itu tuh jadi sempat viral, nggak tahu tahun berapa sempat viral. Jadi si pelaku prank ini menggunakan tangan palsu untuk mengkamuflase si korbannya, tapi tangan aslinya justru melakukan tindakan yang asusila kepada si korban. Nah, itu termasuk. Iya, itu termasuk tuh. Nah, menariknya lagi, ini kan akhirnya diupload nih ke sosial media. Nah, terus itu tuh di sosial media orang akhirnya nge-report. Orang nge-report, menariknya ada di dua platform terkenal lah ya, dua platform sosial media yang paling populer. Yang satu itu langsung dia take down, dia turunin konten itu karena banyak yang report. Lalu setelah itu si pelaku prank ini itu ada kesempatan di media untuk menjelaskan dan kasih defense statement-nya dia lah ya, kenapa dia melakukan itu. Nah, dan itu dia bilangnya yaitu untuk sekedar entertain atau apa, ada alasan-alasan yang dinilai cukup masuk akal gitu loh. Nah, akhirnya di sosial media yang lain itu tetap diperbolehkan tayang. Oh, jadi beda policy ya? Nah, iya, akhirnya kan menjadi rancu ya, maksudnya parameternya apa nih? Mana yang dinilai, iya kan, mana yang acceptable buat masyarakat masih dalam lingkup entertain atau mungkin educated gitu, education. Nah. Ini menarik sih, Cit, karena kalau misalnya kita ngomongin hiburan ya, kita selalu berpikir kayaknya, kalau gue mikirnya, kok sampai susah banget ya nyari menghibur diri sampai ngelakuin sesuatu yang akhirnya sebegitunya. Betul.